Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umura si'ab wa turadika wa turadihi wa tarda biha 'anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama belajar di kelas 1 syariah, khususnya di dalam pelajaran fikih muamalat yang sekarang mempelajari tentang ilmu faraid atau ilmu yang mempelajari tentang hukum mawaris, warisan di dalam Islam. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesehatan, nikmat iman dan Islam, kesehatan lahir batin, sehingga Allah istiqomahkan kita semua untuk tetap dapat menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li'izalatil jahli wa iyyaiddin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Pada kesempatan sebelumnya telah kita pelajari tentang apa yang dimaksud dengan al-fardu dan at-taksib di dalam ilmu mawaris, ya. Masih ingat apa yang disebutkan dengan al-fardu? Al-fardu itu adalah bagian yang pasti atau bagian yang telah ditentukan menurut syariat, ya, khususnya untuk pembagian warisan ini, yang mana tidak bisa ditambahkan kecuali dengan rod dan tidak bisa dikurangi kecuali dengan aul, yang nanti akan kita pelajari di pertemuan setelahnya, ya. Jadi yang dimaksud dengan al-fardu di sini adalah nasibun muqaddar, adalah bagian yang telah ditetapkan dan telah ditentukan secara syariat. Kemudian ada juga at-ta'sib. At-ta'sib di sini adalah man laisa lahu nasibun muqaddar, adalah orang-orang yang tidak mempunyai bagian yang pasti atau bagian yang ditentukan, tetapi dia bisa memiliki seluruh warisan tersebut, ya, dengan syarat dan ketentuannya. Dan apabila ashabul furud itu ada, maka dia juga bisa mendapatkan sisa dari bagian ashabul furud tersebut, ya. Bisa dipahami. Kemudian kemarin juga kita mempelajari tentang aqsamul warathah, yang mana minhum man yarithu bil fardhi faqat, ya, sebagian orang ada yang hanya mendapatkan nasibun muqaddar, dan ada juga bagian yang kedua adalah minhum man yarithu bit ta'sib faqat, sebagian orang juga dia mendapatkan warisan dengan bagian yang tidak ditentukan atau bil asobah, dan yang ketiga adalah minhum man yarithu bil fardhi taratan wa bil asobah taratan, adalah sebagian orang yang mana dia terkadang mendapatkan bagian warisan dengan farad atau nasib muqaddar, dan kadang juga tidak mendapatkannya dengan nasib muqaddar tersebut, ya. Kemudian setelah kita ketahui juga kemarin adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari perempuan itu ada 15 perempuan, dan mohon maaf, dari perempuan ada 10 perempuan, ya. Diantaranya ada anak perempuan, ada istri, ibu, kemudian saudari perempuan sebapa, dan sebagainya. Kemudian ada juga orang yang berhak menerima warisan daripada kaum laki-laki itu ada berjumlah 15. Di antaranya ada ayah, ada kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara kandung saudara laki-laki sebapa, saudara laki-laki seibu, paman dari ayah dan sebagainya.
ya. Kemudian pada hari ini kita akan mempelajari tentang masail fi ma madha, yaitu adalah permasalahan daripada apa yang kita pelajari kemarin, yaitu lawijtama'a jami'ul waratha al-mutaqaddim dzikruhum minar rijal wan nisa fi mas'alatin wahidatin fala yarithu minhum illa khamsah al-ab wal wal ibn wal bin wa ahaduz zawjaini. Nih, jika misalkan di satu kasus pembagian warisan, misalkan seseorang meninggal dunia, ya, dan seseorang wafat dan dia meninggalkan saudara laki-laki dan saudara perempuan yang disebutkan tadi, ada 10 perempuan yang mendapatkan warisan dan ada juga 15 laki-laki yang mendapatkan warisan. Jika misalkan seseorang itu meninggal dan ar-rijal wan nisa ahlul warosahnya itu masih hidup semuanya, maka tidak semuanya ini yang akan mendapatkan warisan daripada si mayit, tetapi hanya 5 yang diutamakan dari ahlul waris, yang ar-rijal wan nisa allati dzakarna min qabl, yaitu siapa saja yang didahulukan mendapatkan warisan tersebut. Yang pertama adalah ayahnya, ya, kemudian yang kedua adalah ibunya yang berhak mendapat warisan, kemudian yang ketiga ada anak laki-lakinya, kemudian yang keempat adalah anak perempuannya, dan yang kelima adalah ahaduz zaujaini, istri atau suaminya. Ya, jadi ketika misalkan pamannya masih ada, kemudian saudara kandungnya masih ada, kemudian anak cucunya masih ada, maka ketika dia meninggal, maka yang didahulukan mendapatkan warisannya hanya 5 saja, yaitu ayahnya atau orang tuanya, ayah ibu, kemudian anak-anaknya laki-laki atau perempuan, kemudian ada juga ahaduz zaujaini, yaitu pasangannya, baik suami ataupun istrinya jika salah satunya meninggal dunia. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian permasalahan yang kedua, laumatat imra'ah an jami'ir rijalil mutaqaddim dzikruhum waritha minhum thalathah. Apabila seorang perempuan wafat dan dia meninggalkan ahli warisnya itu laki-laki yang disebutkan sebelum ini, yaitu ada 15 laki-laki, mulai dari ayahnya, kakeknya masih ada juga, anak laki-lakinya masih ada, cucu laki-lakinya, ya, kemudian saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki kandung dan sebagainya masih ada semua. Maka tidak semua laki-laki ahli waris ini mendapatkan warisan dari si perempuan yang meninggal, tetapi hanya 3 yang diutamakan berhak mendapatkan warisan dari perempuan yang meninggal tadi, yaitu siapa saja, yaitu yang pertama adalah suaminya az-zauj, kemudian al-ab ayahnya, dan juga ibn yaitu anak kandung laki-lakinya. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian yang ketiga, laumata rajulun wa taraka jami'u imra'atin mutaqaddima dzikruhu, ya, yang ini kebalikannya. Apabila seorang laki-laki wafat dan dia meninggalkan seluruh ahli waris perempuan yang tadi 10 orang itu disebutkan, maka yang berhak menerima warisannya tidak seluruhnya, tetapi diutamakan, didahulukan ada 5 perempuan terdekatnya daripada si mayit tersebut. Yang pertama adalah al-um, ibu kandungnya. Yang kedua adalah bintun atau anak perempuannya. Yang ketiga adalah bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Kemudian yang keempat pasangan hidupnya itu az-zaujah, istrinya. Dan yang kelima adalah ukhtun syaqiqah, yaitu adik atau kakak perempuannya yang kandung. Bisa dipahami? Ya. Kemudian di sini kita setelah mengetahui permasalahannya, ya, jadi intinya nanti kalau misalkan si istri atau si perempuan meninggal, terus kakeknya masih ada, pamannya masih ada, dan semua laki-laki masih ada, maka kita tahu pembagian yang diutamakan adalah pembagian kepada orang-orang yang lebih dekat dahulu kepada si mayit tersebut. Bisa difahami sampai di sini. Nah, kemudian kita beralih kepada babul furud al-muqaddarah fi kitabillah.
setelah kita mengetahui kemarin ada yang disebut dengan al-farad dan juga ada at-ta'sib di dalam ilmu faraid, sekarang kita harus membahas tentang al-furud al-muqaddarah, bagian-bagian pasti yang telah ditetapkan di dalam syariat, atau babul furudul muqaddarah fi kitabillah. Ada bab tentang ahli waris yang mana besaran bagiannya itu telah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi ilmu faraid ini banyak sekali ditemukan di kitab Al-Qur'an sendiri ya, dan terutama bagian-bagian yang pasti atau yang memang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an. Bagian al-furud al-muqaddarah ya, kita sebutnya al-furud muqaddarah atau besaran bagian yang ditentukan oleh Al-Qur'an sendiri dan menurut syariat itu ada 6 ya. Yang pertama adalah an-nisfu. An-nisfu di bahasa Indonesia kan adalah setengah ya. Jadi setengah daripada harta warisan. Misalkan si Ahmad meninggal ya, maka ada orang-orang yang berhak mendapatkan setengah atau 50% daripada harta warisan yang ditinggalkan Ahmad. Kemudian al-fardul al-muqaddarah yang kedua yaitu adalah ar-rubu. Ar-rubu ini adalah 1/4 ya. Jadi yang pertama an-nisf setengah, yang kedua adalah ar-rubu 1/4. 1/4 itu berapa? 1/4 adalah setengahnya dari setengah ya. Berarti misalkan jika setengahnya adalah 50%, maka 1/4 itu adalah 25% daripada 50% tersebut. Bisa dipahami? Ya, jadi kalau dari 100 1/4 itu berapa? Berarti 25%. Kemudian yang ketiga adalah as-sumun. As-sumun ini adalah bagian 1/8 ya. 1/8 ini adalah setengahnya daripada 1/4. Bisa dipahami? Misalkan tadi 1/4-nya itu adalah 20 ya. Maka setengahnya dari 1/4 itu adalah 10. Jadi misalkan as-sumunnya 1/8 ini adalah 10 atau setengahnya daripada 1/4 itu. Kemudian yang keempat ada as-sulusan. As-sulusan ini adalah 2/3 bagian daripada warisan. Kemudian yang keempat ada as-sulus. As-sulus ini adalah 1/3. 1/3 adalah setengahnya daripada 2/3. Kemudian ada juga as-sudus. As-sudus ini adalah 1/6 atau setengahnya daripada 1/3. Bisa difahami sampai di sini ya. Jadi al-furud al-muqaddarah atau ahli waris yang besaran bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an, bahwa besaran bagian di dalam Al-Qur'an ini ditentukan sudah ada sejak dahulu kala ya, yaitu ada 6. Yang pertama adalah setengah, yang kedua adalah 1/4, yang ketiga adalah 1/6, yang keempat adalah 2/3, yang kelima adalah 1/3, dan yang terakhir adalah 1/6 ya. Mungkin pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Untuk pembahasan mendetailnya besok kita akan mempelajari tentang siapa saja yang berhak mendapatkan al-furud al-muqaddarah ini ya, yang mendapatkan setengah beserta syarat-syarat dan ketentuannya ya. Jadi semoga apa yang kita pelajari ini sedikit demi sedikit bisa dipahami. Nafa'anallahu bi ulumi masyaihina fid dharaini. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini ya, dengan detail, dan jangan hanya sedikit saja tetapi harus semua poin pentingnya ditulis. Nafa'anallahu bi ulumi masyaihina fid dharaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.